Selamat datang di channel Cerita Misteri. Disinilah misteri hidup dan bayangan berbicara. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, ketakutan, dan keajaiban yang tak terduga. Selamat mendengarkan. Malam itu, hujan turun dengan deras, menimpa atap-atap rumah tua yang berdiri kokoh meski sudah usang. Di sudut kota kecil yang jarang dikunjungi orang, terdapat sebuah rumah besar yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri di atas bukit, dikelilingi pepohonan tinggi dan lebat, memberikan kesan angker bagi siapapun yang melihatnya. Rumah yang pernah menjadi saksi bisu berbagai tragedi, kini kembali dihidupkan oleh sekelompok kuli bangunan yang diberi tugas untuk merenovasinya. Pak Budi, mandor proyek, adalah seorang pria berusia 50-an dengan tubuh kekar dan suara berat. Ia terkenal dengan keberaniannya, namun bahkan ia merasa sedikit tidak nyaman ketika pertama kali melihat rumah itu. Para pekerja lainnya, yang kebanyakan berasal dari desa sekitar, juga merasakan hal yang sama. Meski demikian, mereka tidak punya pilihan lain selain menerima pekerjaan ini karena bayaran yang dijanjikan cukup besar. Hari pertama renovasi dimulai dengan pekerjaan membersihkan halaman dan bagian luar rumah. Pak Budi mengarahkan para pekerja dengan tegas, membagi mereka ke dalam beberapa kelompok untuk menangani berbagai bagian rumah. Ada yang membersihkan taman yang sudah dipenuhi rumput liar, ada yang memperbaiki pagar rusak, dan ada pula yang mulai membongkar bagian dalam rumah. Di dalam rumah, suasananya jauh lebih suram. Dinding-dinding berjamur, lantai kayu yang sudah rapuh, dan debu tebal yang menutupi segala sesuatu membuat mereka harus bekerja ekstra keras. Andi, seorang pekerja muda yang baru pertama kali bekerja di proyek sebesar ini, tidak bisa menahan perasaan aneh yang merayap di punggungnya. Ada sesuatu tentang rumah ini yang membuatnya merinding. Mungkin cuma perasaanmu saja, Di, ujar Joko, teman sekerja yang sudah lebih berpengalaman, sambil menepuk bahunya. Rumah tua memang selalu terasa angker. Namun, saat Andi mulai bekerja di salah satu kamar, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah boneka tua dengan mata yang seolah-olah menatap langsung ke arahnya, tergeletak di sudut kamar. Boneka itu tampak lusuh dan menyeramkan. Mungkin ada anak kecil yang tinggal di sini dulu, pikir Andi sambil mengangkat boneka itu dan meletakkannya di atas meja. Namun, perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pada malam kedua, Pak Budi mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal semua pekerja seharusnya sudah pulang. Ia memberanikan diri untuk memeriksa, namun tidak menemukan siapapun di sana. Ia hanya menemukan jendela yang terbuka lebar, seolah-olah ada seseorang yang baru saja kabur. Keesokan harinya, Pak Budi menceritakan kejadian itu kepada para pekerja, namun mereka hanya tertawa dan mengatakan bahwa mungkin ia terlalu lelah. Namun, Andi merasa bahwa apa yang dialami Pak Budi bukanlah imajinasi semata. Ia sendiri merasakan kehadiran aneh di rumah itu, seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Di hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Peralatan kerja seringkali berpindah tempat dengan sendirinya. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan beberapa pekerja bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di sudut mata mereka. Meski takut, mereka tetap melanjutkan pekerjaan karena bayaran yang dijanjikan sangat menggiurkan. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang bawah tanah, Andi menemukan sebuah buku harian tua yang tersembunyi di balik dinding bata. Buku itu milik seorang gadis kecil yang pernah tinggal di rumah itu bertahun-tahun lalu. Dalam buku tersebut, gadis itu menceritakan tentang kehidupannya yang menyedihkan, tentang ayahnya yang kejam, dan tentang kematian tragis yang menimpa keluarganya. Malam itu, Andi membawa buku harian tersebut kepada Pak Budi. Bersama-sama, mereka membaca setiap halaman dengan seksama. Dari situ, mereka mengetahui bahwa rumah itu ternyata memiliki sejarah kelam. Keluarga yang pernah tinggal di sana mengalami berbagai kejadian tragis, mulai dari kematian misterius hingga pembunuhan. Gadis kecil yang menulis buku harian itu akhirnya ditemukan tewas di dalam kamarnya, dan kasusnya tidak pernah terpecahkan.
Pak Budi dan Andi mulai menyadari bahwa mungkin kejadian-kejadian aneh yang mereka alami ada hubungannya dengan arwah-arwah yang masih gentayangan di rumah itu. Mereka pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Dengan bantuan seorang paranormal yang mereka kenal, Pak Budi dan Andi melakukan investigasi lebih lanjut. Paranormal itu, seorang wanita bernama Bu Sari, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah. Ia mengunjungi rumah itu dan merasakan energi negatif yang sangat kuat. Bu Sari mengatakan bahwa ada arwah yang tidak tenang di rumah itu, dan mereka butuh bantuan untuk bisa tenang. Dengan ritual sederhana, Bu Sari mencoba berkomunikasi dengan arwah tersebut. Dari komunikasi itu, mereka mengetahui bahwa arwah-arwah tersebut adalah korban-korban yang pernah tinggal di rumah itu. Mereka merasa marah dan tidak tenang karena kematian mereka yang tragis belum terungkap. Arwah gadis kecil itu meminta tolong kepada Bu Sari untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Bu Sari kemudian memberikan saran agar mereka mencari tahu lebih dalam tentang kematian keluarga tersebut. Mereka pun memutuskan untuk mencari arsip-arsip lama di kantor polisi dan perpustakaan setempat. Setelah beberapa hari mencari, Pak Budi dan Andi akhirnya menemukan bahwa ayah gadis kecil tersebut ternyata terlibat dalam bisnis gelap. Ia memiliki banyak musuh, dan salah satu musuhnya membunuh seluruh keluarganya sebagai bentuk balas dendam. Namun, kasus tersebut ditutup karena kurangnya bukti dan keterlibatan orang-orang berpengaruh. Dengan bukti-bukti yang mereka temukan, Pak Budi dan Andi membawa kasus tersebut ke pihak berwenang. Meskipun tidak mudah, mereka akhirnya berhasil membuka kembali kasus itu dan membawa para pelaku keadilan. Setelah kasus tersebut terungkap, kejadian-kejadian aneh di rumah itu mulai berkurang. Namun, meski arwah-arwah sudah tenang, rumah itu tetap menyimpan kenangan pahit yang tidak bisa dihapuskan. Para pekerja akhirnya berhasil menyelesaikan renovasi, namun mereka sepakat untuk tidak pernah kembali ke sana lagi. Renovasi rumah tua itu akhirnya selesai, dan rumah itu kembali berdiri kokoh dengan tampilan baru yang lebih modern. Pemilik baru yang akan menempatinya tidak pernah tahu sejarah kelam yang pernah terjadi di sana. Bagi mereka, rumah itu hanyalah sebuah rumah indah di atas bukit yang memberikan pemandangan luar biasa. Pak Budi dan Andi, bersama para pekerja lainnya, merasa lega karena mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun, mereka juga tidak akan pernah melupakan pengalaman menegangkan yang mereka alami selama renovasi. Mereka belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, dan bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap tersembunyi. Rumah itu kini berdiri dengan megah, namun bayang-bayang masa lalunya akan selalu menghantui mereka yang pernah mengetahui kebenarannya. Dan setiap kali hujan turun dengan deras, mereka yang pernah bekerja di sana akan teringat kembali pada malam-malam penuh misteri dan kejadian aneh yang tak akan pernah bisa mereka lupakan.